أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para hadirin rahimakumullah wa iyaya. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ilmu, dalam masjid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, ya. Nikmat berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, nikmat bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat keimanan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan majelis kita, muhadharah kita, yaitu pada pembahasan mubtilatul amal dalam kitab Nahwa Akhlaqis Salaf yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizallahu taala. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan selanjutnya, yang sebelumnya kita telah membaca tentang salah satu di antara amalan yang bisa membatalkan amalan-amalan kita, amal soleh, ya, yaitu at-takdzib bil qadar. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian yaitu tarku sholatil asri juga kita baca, ya, termasuk amalan-amalan yang bisa melenyapkan, ya, amal soleh seseorang, yaitu dusta dengan takdir, tidak mengimani takdir, dan juga meninggalkan sholat asar. Kemudian pembahasan yang akan kita sampaikan pada malam hari ini yaitu at-ta'alli 'ala Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersumpah dan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Larangan kita berkata-kata, bersumpah dengan apa-apa yang terkandung di dalamnya mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muallif pengarang kitab ini mengatakan rahmatullahi laqad wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu sungguh telah luas dan memenuhi segala sesuatu. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah itu annahu idza syaa ghafara dzunuba. Dan di antara rahmatnya Allah itu jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosa bila taubatin, bahkan tanpa taubat. Asal di sini bukan dosa syirik, dosa kufur, bukan dosa riddah. Maka ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik
ya, dan mengampuni dosa selainnya jika Allah berkehendak. Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni selain daripada dosa kesyirikan, ya. Walaupun bila taubatin tafaddulan minhu wa ihsanan, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini diantara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang Allah kehendaki, yang Allah lakukan. Allah tidak ditanya, wa hum yus'alun. Namun para makhluk kita ini ditanya tentang apa yang kita lakukan. Ya, maka Allah itu Ar-Rahim, Al-Ghafur. Allah itu adalah zat pengasih dan zat yang mengampuni dosa-dosa. Walakinna ba'dhan nas mimma istadrajahumus syaitan. Namun manusia itu diantaranya ada yang dihias-hiasi syaitan. Wa zayyana lahumul a'malahum, kemudian dihias-hiasi amalannya. Idza ra'au ba'dal khataya, ketika melihat di antara mereka bentuk kesalahan-kesalahan min ba'din nas, dari manusia yang lainnya, yarahum yusari'una fil qasmi au fil qasami. Mereka melihat kemudian terburu-buru dalam bersumpah, terburu-buru dalam mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu mereka mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, ya, Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini kata-kata yang dilarang, karena kata-kata ini adalah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, ini kesalahan. Kenapa? Karena tadi disebutkan rahmatnya Allah itu luas. Karena kata-kata seperti ini adalah lancang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahului kehendak Allah. Ya. Wa ma alima haula'i anna qaulahum hadza khati'ah. Dan mereka tidak mengetahui kalau perkataan ini adalah perkataan yang salah. Wa tahbatul au tuhbitul amal, dan bisa membatalkan, melenyapkan amalan. Li'annahum qannatul bashar, karena mereka ini bisa menjadi seseorang putus asa min rahmati rabbihim, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini disebutkan tidak bolehnya seseorang mengatakan atau mendahului perkataan yang di sana adalah haknya Allah dalam menentukan kehendaknya. Kemudian amalan tersebut bisa menyebabkan seseorang putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa saja mengecilkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jika orang itu kita lihat orangnya mukmin, muslim, sholat, ahli kiblah, maka tidak ada hal yang patut kita katakan dalam rangka mendahului kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka ini adalah sebuah kesalahan, bahkan bisa melenyapkan amalan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh muallif dalam kitab ini daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasul menceritakan bahwasanya ada seseorang mengatakan kepada saudaranya, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Wa anna Allah qala,
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfiru li fulanin." Maka siapa yang bersumpah atau lancang terhadap diriku dengan mengatakan bahwasanya aku tidak mengampuni fulan, padahal ghafartu li fulani, padahal aku mengampuni fulan tersebut, fa ahbatat amaluk, maka atau fa ahbatta amaluk, maka lenyaplah amalan-amalannya, ya, maka lenyaplah amalan-amalannya. Au kama qala. Ini adalah riwayat daripada Imam Muslim, ya, disebutkan dalam sahihnya bahwasanya orang yang mengatakan kepada saudaranya, kemudian mengatakan dan bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, maka ini bentuk daripada amalan yang lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melenyapkan amalan. Sebagaimana hadis dari Jundub tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian dalam Abu Daud juga disebutkan, hadisnya cukup panjang malah Bapak Ibu sekalian, yaitu kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana rajulan fi Bani Israil, dahulu ada dua laki-laki dari Bani Israil, mutawakhiyain, mereka itu saling bersaudara, fakana ahaduhuma yudhnib, salah satu dari mereka itu sering berdosa, sering melakukan dosa, wal akhar mujtahid fil ibadah, satu lagi sering beribadah, sungguh-sungguh ibadahnya Bapak Ibu. Jadi satu ahli dosa, satunya ahli beribadah, bahkan dikatakan mujtahid, sungguh-sungguh kalau ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dzambi, maka si orang ini yang sungguh-sungguh dalam ibadah itu melihat saudaranya itu sering sekali melakukan dosa-dosa, kemudian berkata kepada saudaranya tadi, aksir, sudahlah, cukup, ya, sudahlah, kurangi. Fawajadahu yauman ala dzambi, kemudian dapati lagi dalam harinya ada melakukan dosa. Faqala, aksir, udahlah, cukupkan, sudah sedikitkan saja. Sampai akhirnya diingatkan terus. Kemudian saudaranya yang sering melakukan dosa tadi berkata kepada saudaranya yang sungguh-sungguh dalam ibadah tadi, khallini wa rabbi, sudahlah, biarkan aku dan Tuhanku. Abu ista'alayya raqiban, apakah engkau diutus untuk diriku agar ngawasi terus diriku ini? Faqala, kemudian si yang mujtahid tadi dalam ibadah mengatakan dengan perkataan, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah nggak akan mengampuni dirimu. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, aula yudkhilukallahu jannah, demi Allah, Allah tidak akan memasukkan dirimu kepada surga. Ini perkataan tadi siapa Bapak Ibu? Orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Faqabata arwaha huma, kemudian dia dimatikan, berdua ini dicabut nyawanya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, kemudian berdua ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah berfirman kepada orang yang tadi sungguh-sungguh ibadahnya, yang mengatakan apa? Demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akunta bi aliman, atau engkau dengan diriku lebih mengetahui? Akunta ala ma fi yadai qadiran, apa engkau yang ada pada tanganku lebih berkuasa, bisa menakdirkan? Wa qala lil mudhnib,
Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang berdosa tadi, idhab fadkhulil jannah bi rahmati. Pergilah, masuklah ke surga dengan rahmatku. Masya Allah. Jadi yang mujtahid tadi Bapak Ibu dengan tajarruk lancang mendahului ya kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan demi Allah, Allah enggak ngampuni dirimu, itu ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu kuasa terhadap apa yang ada di tanganku? Maksudnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu lebih mengetahui daripada diriku? Namun dikatakan kepada yang pendosa tadi, idhab fadkhulil jannah bi rahmati. Pergilah ke surga, masuklah surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, kemudian dengan yang lainnya yang tadi, yaitu orang yang mengatakan demi Allah engkau tidak diampuni oleh Allah, maka idhabu bihi ilan nar. Maka pergilah dengan amalanmu itu ke neraka. Waliyadzubillah. Ini ternyata termasuk penghancur amalan Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan posisi kita seperti apa. Apakah sudah Ustaz ketika dapati orang yang bermaksiat kita diam aja? Enggak ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi batasan kita mengingatkan, tidak sampai mengklaim bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa seseorang. Batasan kita amar ma'ruf nahi munkar tetap. Bukan berarti dengan seperti ini kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Tetap beramar ma'ruf nahi munkar tetap. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani. Jika tidak bisa maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau masih tidak bisa maka dengan hatinya. Ini batasan Bapak Ibu. Wa dzalika adhaful iman. Maka ini adalah selemah-lemahnya iman. Ini batasan. Tidak mungkin orang itu tidak mengingkari dengan hatinya, ya, kalau dia orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman kemudian melihat kemungkaran kok nggak mengingkari dengan hatinya, minimal itu. Dengan mempertimbangkan saya bisa enggak ini mengingkari dengan tangan. Ya. Melihat maslahat dan madaratnya. Oh, saya bisa karena saya seorang pemimpin di sini, karena saya takmir, karena saya orang yang bisa atau menguasai tempat ini, punya tanggung jawab dengan tempat ini, maka saya bisa ingkar mungkar. Baik dengan tangan maupun dengan lisan. Kalau tidak bisa, karena memang tidak punya kekuasaan atau tidak punya tanggung jawab yang bisa menimbulkan ketika di amar ma'ruf nahi mungkar kok menimbulkan sebuah kemaslahatan, maka ya mengingkari dengan hati. Tapi ini adalah batas, dan batas ini adalah batas selemah-lemahnya iman. Nah, tapi jangan sampai tingkat ridho. Kalau ridho jangan. Ya, kalau kita seorang bapak, kita seorang kakak, yang kita berkuasa atas keluarga kita, adik kita, saudara kita, maka amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan itu, maka pasti maslahat. Karena kita berkuasa bertanggung jawab. Ya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tetap dilihat maslahat dan madarat, ya, terlebih lagi posisi kita ada di mana? Ya. Baik. Sekali lagi ini bukan menafikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sampai tingkat mengatakan Allah tidak mengampuni dosa, Allah tidak memasukkan dirimu ke surga, seperti ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak boleh lancang, ya, menerobos apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumun ya, kira-kira ya. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Masih ada Bapak Ibu. Ini intinya karena wa qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menambahi lagi, ya, dengan perkataan walladzi nafsi biyadihi, dan demi yang jiwaku ada di tangannya, la takallama bikalimatin, tidaklah seseorang berkata dengan satu kalimat, satu perkataan, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang bisa melenyapkan ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Yaitu kalimat apa?
kalimat wallahi la yaghfirullahu laka. Maka hati-hati terhadap lancang dengan kalimat-kalimat yang semisal yang bisa mendahului daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebenarnya di awal tadi sudah disebutkan ya oleh mu'alif. Bahasanya kenapa kita tidak boleh mengatakan seperti ini? Yang pertama karena ini adalah larangan dari Allah dan Rasulnya. Terdapat dalam hadis Muslim dan terdapat dalam hadis Abu Dawud dan juga Ahmad, dan yang lainnya. Pertama, menghindari kesombongan pada diri kita. Seseorang mukmin itu tawadhu. Terlebih lagi kepada saudaranya yang dia kenal dia mukmin. Dia sholat. Namun kadang ia melakukan dosa. Bahkan kadang banyak melakukan dosa. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar seseorang itu tidak putus asa terhadap rahmatnya Allah. Putus asa, dirinya putus asa dengan saudaranya dan saudaranya berputus asa dengan dirinya sendiri. Akibat perkataan kita, wah, itu saja yang ahli ibadah mengatakan saya tidak bisa masuk surga. Saya nggak diampuni sama Allah, ya sudahlah. Saya tidak mau ibadah setelah ini. Malah menjadi-jadi maksiatnya, malah menjadi-jadi berdosanya. Padahal apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Kita katakan dengan apa-apa yang menjadi kabar gembira berupa rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah luas. Jangan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berkehendak dan satu-satunya zat yang membolak-balikkan hati. Mungkin sekarang dia berdosa, mungkin sekarang bermaksiat, maka lain hari dia akan menjadi orang yang paling beriman barangkali. Sebagaimana siapa Bapak Ibu? Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah dikatakan sampai seperti ini. Lau aslama himarul Khattab la aslama Umar ibnu al-Khattab. Kalau himarnya Al-Khattab itu Islam, barulah Umar itu Islam. Saking apa? Ya saking begitu. Tapi ini nggak boleh juga sebenarnya. Sampai dikatakan ada riwayat seperti itu. Saking apa? Permusuhannya Umar ibn al-Khattab waktu itu sangat kuat dengan Islam. Tapi ya Bapak Ibu sekalian, beliau menjadi umat Nabi Muhammad SAW terbaik setelah Abu Bakar. Terbaik setelah Abu Bakar. Bittifaqil ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Sekarang mungkin kita dapati daripada seseorang dalam keadaan lalai. Tapi kita tidak tahu rahmat Allah besar, rahmat Allah luas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ahli surga. Satu. Dalam hadis yang lain dikatakan orang membunuh 99 plus 1 orang. Itu kejahatan yang luar biasa. Pergi kepada seseorang waktu masih membunuh 99 orang, pergi kepada seorang yang nggak alim orangnya, tidak alim tentang ilmu agama. Tanya kepada dia, masihkah Allah menerima taubatku? Oh enggak menerima, dibunuh juga. Akhirnya genep 100 orang. Kemudian pergi kepada orang yang alim, tahu, ngerti bahwasanya rahmatnya Allah luas. Dia taubat, bahkan belum sampai dia menuju tempat yang dia akan taubat di sana, baru di tengah perjalanan wafat, ternyata apa? Masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita banyak pelajaran, termasuk kita yang mujtahid, insya Allah sampai wafat, insya Allah dalam ibadah, dalam mendidik anak keluarga. Seperti ini tetap harus ada perasaan tawadhu.
mengatakan bahwasanya Allah lah yang apa? Memberikan kita amal soleh. Kan kemarin kita membahas tentang takdir, bahwasanya amalan kita ini bagian takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bikat fi rizqihi. Ya, wa ajalihi wa amalihi. Amal kita takdirnya Allah. Bukan kita sendiri yang menentukan amal. Ya, tawadhu sudah. Nah, ini amalan dari Allah. Allah yang berkehendak saya seperti ini. Ya, maka akan gampang kita merasa apa? Tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbangga diri terhadap apa yang ada pada diri kita saat ini daripada keistiqomahan dan lain-lain. Seperti itu. Ya, sampai-sampai Rasul juga mengatakan bahwa amalnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannah bi amalihi. Tidak ada salah seorang kalian itu masuk surga dengan amalnya, tidak ada. Wala anta ya Rasulullah, dan juga engkau Rasul, wala ana, dan juga saya Rasul, manusia terbaik, masuk surga tidak dengan amalannya. Illa ayyataghammadani rabbi bi rahmati, kecuali Allah itu telah menaungi diriku dengan rahmatnya. Itu Rasul, tawadhu beliau mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menimbulkan perasaan tawadhu, meyakini rahmatnya Allah luas dan Allah maha mengampuni. Termasuk kita jangan mengatakan kepada siapapun yang masih hidup, walaupun dalam keadaan dia bermaksiat, dengan mengatakan tidak akan masuk surga. Contohnya tadi Umar ibn Al-Khattab dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang bahwasanya amalan kita ini adalah bagian daripada takdir Allah, dan bahwasanya masuk surganya orang ini adalah kehendak murni mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi dahulu di awal dari tulisan beliau hafizallah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang Allah lakukan, yang Allah kehendaki. Bahkan kitalah yang nanti akan ditanya terhadap apa yang kita lakukan. Maka tentang amalan seseorang sampai dia ditakdirkan ahli surga, ditakdirkan ahli neraka, itu adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita simak hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, beliau itu menguburkan anak kecil, masih kecil, belum balik, belum balik. Kemudian Aisyah berkata, usfurun min asafir al-jannah. Dia itu adalah burung kecil dari burung-burung surga. Kan tidak punya dosa, tidak punya dosa. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha khalaqa lil jannah ahlan. Sesungguhnya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan bagi surga itu penghuninya masing-masing. Penghuninya masing-masing. Walaupun dia meninggal dalam keadaan sudah balik, masih remaja atau pemuda terus wafat, atau sudah tua terus wafat, kalau dia ahli surga, Allah telah menciptakan dia, menakdirkan dia termasuk ahli surga. Itu maksudnya. Maka dikatakan innallaha khalaqa lil jannah ahlan. Allah itu telah menciptakan bagi penduduk surga itu, bagi surga itu penduduk-penduduknya. Wa khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Ini menarik. Dan Allah telah menciptakannya itu, menakdirkannya itu, padahal mereka itu masih menjadi aslabi abaihim. Bahasa kita itu maaf Bapak Ibu sekalian air sperma yang masih ada pada bapak-bapak mereka, masih disulbi, belum menjadi janin, bahkan masih disulbi. Itu sudah ditakdir bahwasanya itulah ahli surga. Demikian juga wa khalaqahum laha,
Dan dikatakan juga wa khalaqal nari ahlan, dan diciptakan pula bagi neraka itu para penduduknya. Wa khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Ya. Dan menciptakannya untuk neraka itu padahal dia masih pada sulbinya orang tuanya, bapak-bapak mereka. Sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saja mereka masih belum jadi apa-apa, jangankan sobi anak kecil yang meninggal tadi Bapak Ibu, masih berbentuk cairan mungkin ya, air sperma itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hak kita mengatakan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kepada saudara kita sesama mukmin, sesama muslim, ahli kiblah, dengan mengatakan apa? Wallahi. Ya, ini perkataan yang salah ya. Wallahi la yaghfiru laka, ya. La yaghfirullahu laka. Ya. Dan dalam hadis yang terkenal ya, tentang hadis takdir itu ya, yang terusan bikat dari rezeki wa ajalihi wa amalihi, bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, dan seterusnya itu. Sesungguhnya salah seorang kalian tidaklah beramal dengan amalan ahli surga sampai antara surga dengan dia itu tidaklah berjarak kecuali sejengkal. Jaraknya dengan surga itu sejengkal. Maksudnya ini kinayah Bapak Ibu. Kinayah itu ya peminjaman kata yang tidak arti sesungguhnya. Karena kan surga ketika di dunia ya tidak ada di hadapan kita. Tapi seakan-akan jaraknya dekat. Tapi karena dia ini termasuk ahli neraka, maka dia beramal di akhir hayatnya dengan amalan ahli neraka, maka akhirnya masuk neraka. Demikian pula dengan ahli surga tadi, walaupun dia beramal dengan ahli neraka, namun ternyata dia termasuk ahli surga dalam catatan takdirnya, maka dia akan menuju daripada takdirnya, yaitu ahli surga. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begini kita yang alhamdulillah sudah ya semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tetap berhusnudzon kepada Allah. Jangan khawatir, jangan was-was. Ya, itu ada yang begitu kok di akhir begini. Jangan was-was. Kenapa? Kita perlu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita dengan apa yang kita diciptakan untuk akhir kehidupan kita. Diciptakan sebagai ahli surga, maka dimudahkan terhadap amalan-amalan ahli surga. Kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap hamba itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia dikehendaki, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asal muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup daripada pembahasan ini yaitu at-ta'ali 'ala Allah Subhanahu wa taala. Mu'alif mengatakan wa'lamu rahimakumullah. Ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna taqnital insan min rahmatillahi sababun fi izdiyadil 'asi. Sesungguhnya berputus asanya seseorang dari rahmat Allah itu akan menyebabkan tambahnya dia dalam kemaksiatan. Makanya ketika kita katakan seperti itu kepada saudara kita, ya, akan timbul rasa apa? Putus asa kepada diri. Aslinya, ya, maksiatnya tidak nular kepada orang lain, hanya pada dirinya. Akhirnya karena putus asa, dia ngajak yang lain. Ya. Haitsu ya'taqidu anna babar rahmah al-ilahiyah qad aghlaqa fi wajhihi. Di mana dia seakan-akan mempercayai bahwasanya rahmatnya Allah itu telah tertutup bagi seseorang, maka fayazdad, akan bertambah inhirafan wa isyanan, akan bertambah melenceng, akan bertambah maksiat. Ala yasba'u syahwatahu, kemudian dia memenuhi perutnya, memenuhi jiwanya itu dengan syahwat-syahwat saja. Sudah, saya putus asa sajalah. Itu gara-gara apa? Dikatakan tadi Allah nggak akan mengampuni. Akhirnya putus asa.
Dia akhirnya memenuhi dirinya, memenuhi perutnya dengan syahwat. Qabla ayyahtarimahul maniyah, sebelum dia itu ditetapkan untuk meninggal. Karena putus asa tadi itu. Fayu'adzibuhu rabbul bariyah. Kemudian akhirnya Allah mengadab dirinya azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Yang mana azab ini tidak pernah diazab seseorang di muka bumi ini. Makanya ya kita tetap ya berhusnudzon, mengharap rahmatnya Allah yang luas kepada diri kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita, ya. Dan ini menimbulkan rasa tawadhu agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan kaum muslimin lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya pembahasan tentang at-ta'alli 'ala Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersumpah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bisa menghancurkan atau membatalkan amalan-amalan sebagaimana dalam hadis Muslim dan juga hadis yang cukup panjang ya tentang cerita Bani Israel yang ada pada Sunan Abu Dawud. Taib, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu termasuk hal yang bisa membatalkan amalan-amalan adalah al-masyaqqatur rasuli sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan, menentang dan mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini dikatakan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan. Ya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dibawakan dalam pembahasan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din tahbata a'maluhum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah engkau mengangkat suaramu di atas suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu seperti engkau mengeraskan suara antara kalian, antara sesama kalian, karena antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Engkau akan batal amalan-amalanmu padahal engkau tidak merasa bahwasanya amalan-amalan batal. Ya, mendahului, menentang perkataan Rasul dan dengan perkataan maupun perbuatan itu termasuk pembatal amalan-amalan. Terkhusus adalah mengangkat suara. Ya, kalau pada zaman sahabat maka mengangkat suara ini termasuk daripada yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Bahkan diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kitab ini bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Lamma nazalat hadhil ayah jalasa Thabit ibn Qais fi baitihi, dalam sebuah riwayat dikatakan fit thariq. Ketika ayat ini turun, maka ada nama sahabat namanya Thabit ibn Qais. Beliau nangis, ya, berkeluh kesah, dikatakan nangis di jalan sampean, ya, dengan mengatakan habata amali, aduh, amalanku sudah lenyap. Karena dikatakan apa? Dia pernah mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana min ahli nar. Terus dia putus asa. Dan aku termasuk ahli neraka. Wahtabasa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mau bertemu dengan Rasul sallallahu, menahan diri, tidak mau ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain dikatakan sampai mengurung diri di kamar. Bahkan diriwayatkan sampai pintunya dipaku Bapak Ibu, nggak mau keluar. Ya. Kemudian Nabi bertanya tentang si Thabit ibn Qais ini. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ibn Mu'ad, ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit, bagaimana kabarnya si Thabit tadi itu? Qala Sa'ad,
innahu lajari wa ma alimtu lahu bisyaqwa. Sesungguhnya dia itu tetanggaku dan aku mengetahui dia itu dalam keadaan berkeluh kesah. Dalam keadaan itu berkeluh karena apa? Dia menganggap bahwasanya surat ini, surat Al-Hujurat ayat 2 ini turun karena dirinya. Turun karena dirinya. Faqala atahu Sa'ad. Datangkan dia kepadaku. Ya, dalam riwayat dikatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar si Sa'ad ini menyampaikan kepada Sabit untuk datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyampaikan wa dzakara lahu qaula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menyebutkan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Sabit, maka Sabit ini mengatakan nazalat al-ayah laqad alimtu anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah turun ayat Al-Hujurat tadi ayat 2 dan engkau sudah mengetahuilah bahwasanya aku ini termasuk orang yang paling sering ngangkat di antara kalian. Aku paling sering ngangkat suara di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku khawatir itu ayat turun kepada diriku. Fa'ana min ahli nar. Aku khawatir termasuk ahli neraka. Ini khawatirnya sahabat. Ya, bagaimana sahabat dulu itu ketika ayat turun itu beliau khawatir. Jangan-jangan ayatnya ini turun karena dirinya. Fadzakara dzalika Sa'ad lin Nabi. Maka akhirnya Sa'ad mengatakan itu, mengabarkan kepada Nabi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal huwa min ahlil jannah." Bahkan dia itu termasuk ahli surga. Akhirnya dikabarkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk ahli surga. Jadi mengangkat suara di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk yang bisa melenyapkan amalan. Maka daripada itu, ya, para ulama menarik sebuah kesimpulan juga, larangan untuk mengangkat suara di sekitar makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengangkat suara, berisik tidak boleh. Ziarah sudah khalas, ya. Tapi selain daripada itu, mengangkat suara dan seterusnya, maka tidak diperbolehkan. Waliyadzubillah, apalagi sampai meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syirikan, tidak boleh. Ini kesyirikan, tidak boleh. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bihadzal hadis, maka dengan hadis ini tabayyana anna raf'al shaut, sesungguhnya mengangkat suara itu muhbit lil amal. Itu akan membatalkan amalan. Ngangkat saja Bapak Ibu, itu bisa apa? Membatalkan amalan. Dan ini termasuk menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi menentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Rasul masih hidup maupun Rasul sudah mati. Kira-kira Bapak Ibu, ketika kita menentang orang itu dengan perkataan kalem sopan apa dengan perkataan yang agak keras nantang gitu, kasar gitu, mestinya nantang, agak dinaikkan suaranya, tensinya agak dinaikkan, volumenya agak dinaikkan, ya. Dan menantang seperti ini, ya, mengangkat suara, ya, walaupun tanpa ada embel-embel dalam menentang Rasul saja, bisa menyebabkan amalan-amalan itu lenyap, apalagi menantang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah ajarannya. Ya. Wa mukhalifatu amrihi, dan juga menyelisih perintahnya. Menyelisih perintahnya. Perintah, sunnahnya diselisih. Ada sunnah yang wajib. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya adalah sunnah itu kan thariqah, cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam hukum fikih sampai tingkatan wajib, ada yang tingkatan mandub, mustahab. Ya. Jika yang tingkatan mustahab saja nggak boleh ditentang, apalagi diolok-olok, apalagi tingkatan yang wajib, maka tidak boleh menentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adamu ta'atihi qawlan wa amalan, dan
tidak mentaati Rasul baik dalam perkataan maupun perbuatan. Khawatir akan melenyapkan amalan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini, mu'alif menutup dengan surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa la tubtilu a'malakum. Dan janganlah engkau membatalkan amalan-amalan kalian. Artinya ketika dia nentang, enggak taat Allah, enggak taat Rasul, dia akan batal amalannya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini dapat dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah tajarruk, lancang, mendahului apa yang menjadi haknya Allah, kehendak Allah. Satu, itu tidak boleh, bisa batalkan amalan. Kedua adalah menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengangkat suara pun tidak boleh. Masih lama Bapak Ibu, niki. Isanya kita tambah satu lagi. Kita tambah satu lagi, yaitu al-ibtida'u fid-din. Berbuat kebid'ahan dalam agama. Al-ibtida'u fid-din. Ditambahi di sini fid-din. Bukan fid dunya. Kalau fid dunya mubah. Ibtida' itu artinya mengada-ngada. Di zaman Rasul tidak ada, kemudian jadi ada, itu adalah ibtida'. Kalau yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-ibtida'u fid-din, yaitu berbuat bid'ah, berbuat menambah-nambah dalam agama. Wa'lamu rahimakumullah, ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, annahu la budda lil muslim fi ibadatihi min usulain atau aslaini. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu harus terkandung di dalamnya dua usul, dua rukun, dua syarat agar ibadah itu diterima. Ahaduhuma, salah satunya ikhlasuddin, ikhlas dalam agama. Kulluhu lillah, semuanya itu untuk Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu bagi Allah. Wal akhar, dan yang lainnya itu adalah ittiba'u amrillahi ta'ala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengutus Rasul kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yaitu mentaati dengan cara apa yang sudah pernah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua syarat ibadah diterima. Yang pertama ikhlas lillahi wahda, kemudian yang kedua adalah ittiba'ur Rasul. Dalam agama, ketika kita ingin amalan kita diterima, maka satu ikhlas, dua ngikut Rasul. Udah. Kalau dalam perkara agama, perkara dunia tidak masalah. Dalam hal ini adalah perkara agama. Wal amru alladhi yunafi hadzainil aslaini huwa al-ibtida'u wal ikhtira'u fid-din. Dan yang bisa menjadikan keduanya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang pertama ya tentu tidak ikhlas. Tidak ikhlas, ada niatan bukan karena Allah, bisa tidak diterima, ditolak. Kita sudah bahas kalau masalah ini Bapak Ibu dalam pembahasan ar-riya dulu, setelah pembahasan kufur dan lainnya itu, termasuk pembatal amalan adalah riya. Sudah kita bahas ini. Lawannya atau yang kedua yaitu ittiba, lawannya adalah ibtida, yaitu mengada-ngada dalam perkara agama. Wal inkhira'u fiddin, dan mengarang dalam perkara agama kita. Ikhtira' itu mengarang, kreatif, tidak boleh. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah salah satunya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami, fi amrina fid din ma laisa minhu fahuwa raddun,
yang perkara tersebut menyelisihi daripada apa agama ini, tidak termasuk dari agama ini, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kita perintahkan, ya, maka dia tertolak. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya amalan harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Jika menambahi dengan apa yang menjadikan dia bagian daripada agama, menambahi, dia tidak dari Rasul tapi ditambahi dengan mengatakan ini adalah perkara agama, maka seperti itu adalah tertolak. Maka adalah dari hadis ini ada 3, ya, dikatakan daripada perkara itu termasuk ibtida'. 1, perkara baru. 2, dalam perkara agama. Kemudian yang ketiga, menyelisihi agama tersebut, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, terutama pada pertemuan yang akan datang, yaitu adalah intihaku hurmatillahi taala, ya. Yaitu melanggar batas-batas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisirri, dalam keadaan tersembunyi. Itu termasuk membatal amalan-amalan, ya. Tapi demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita daripada hidayah iman, hidayah sunnah, hidayah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidayah taat kepada Allah, hidayah taat kepada Rasul. Dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah tetapkan, ya, kita tetapkan, ya, artinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد